Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita takbir sedikit ya. Allahu akbar. Ini kita berbahagia. Ternyata pelimpahan Roy Suryo dan Dokter Tifa itu bener cuma dikasih kado doang, cuman buat kado, pestanya udahan, diambil lagi. Itu yang saya bilang kemarin ya, kado haram Jokowi diambil kembali. Karena sampai detik ini kita baru mengkritisi kepolisian, kejaksaan belum ngomong sama sekali, dan ya waktunya kejaksaan berbicara, ternyata kabarnya menggembirakan. Roy Suryo dan Dokter Tifa tidak ditahan, dilepaskan, dibebaskan. Alhamdulillah. Ayo ya. Siapa yang senang hati tepuk meja? Siapa yang senang hati tepuk meja? Siapa yang senang hati? Ya memangnya begitu. Siapa yang senang hati tepuk meja? Oke. Ini alhamdulillah ya. 2 hari itu nyesek ya. Ini insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan ya Mas Roy Suryo tuh dengan nada cerianya. Ya kangen saya dipanggil AA Guru TI Garut. Alhamdulillah ya Allah. Ini saya ucapkan dulu ya, kita ucapkan dulu terima kasih kepada kejaksaan dan kepolisian. Ke laut aja loh, Iman, Behudi, ke laut aja loh. Polda Metro Jaya, ke laut aja loh. Kalian sudah merusak diri kalian sendiri yang pada akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya, coba nggak usah pakai manuver-manuver kayak gitu. Seharusnya dari awal selesai di penyidikan ini harusnya ditolak. Mudah-mudahan para jaksa ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga bukan hanya tidak ditahan, tetapi dideponering. Akan sangat bagus sekali ya. Baik, ini kita akan saksikan dulu bagaimana kejaksaan berbicara. Setelah itu kita akan saksikan Mas Roy ya. Yang untuk Mas Roy-nya, we save the best for the last ya. Mari kita simak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya rekan. Sebentar kan, gak neko-neko kan. Begini orang bener mani, nggak pakai om. Islam aja begitu, nggak pakai om, nggak usah pakai salam nama budaya, nggak usah. Ini insya Allah kalau orang yang salamnya nggak neko-neko, bener dari awal insya Allah ya. Mudah-mudahan. Kita teruskan dulu nih. Rekan media yang hadir pada tempat ini, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya dari pagi bisa nunggu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik pada Direktur Krim Umum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS
dan Selain inisial BH. satu orang perempuan dengan inisial TF. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama, sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan Oh belum. keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Oke. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, Betul. sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Betul. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya, terhadap tersangka dikenakan wajib lapor Oke, berarti sudah ya. seminggu sekali. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Yes. Lebih dan kurang kami mohon Yes. maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah ini ya. Oke, berarti sudah firm posisinya. Kejaksaan menerima apa-apa yang dilimpahkan dari dari penyidik untuk dilimpahkan, dan kabar yang menariknya itu menurut pendapat tim jaksa penuntut umum ya, sebagai rekan nih, menurut pendapat tim jaksa penuntut umum apa nih? Karena adanya keluarga yang menyamin, kemudian ada janji akan kooperatif, kemudian tidak akan mengulangi, ya. Dan ini atas berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, maka Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Yeay. Alhamdulillah. Baik ya. Cuma di sini ada poin dulu nih. Aduh, tidak mengulangi. Berarti sepertinya Mas Roy akan libur dulu bikin konten nih ya. Gimana? Aduh, iya Mas Roy ya, jangan ambil risiko lah ya. Itu biar yang bikin konten siapa, Mas Michael ya, teman-temannya saja tuh, biarin. Saya wakilkan juga lah sekalian ya, nggak apa-apa lah, si Jokowi aja lah ya. Edan emang si Jokowi mah. Nah kemudian ini bagus tadi ya, ada pertimbangan tuh, karena ini menyita waktu ya, dikatakan dikatakan menyita waktu, sudah demikian lah ya, dia menyita waktu, perhatian masyarakat, maka dianggap penting, maka harus langsung sidangkan begitu. Kita akan tunggu ini. Cuman ala kulli hal ya, ada wajib lapor masih tetap harus ada. Kemudian yang ditunjuk adalah PN Jakarta Timur, yang mana nanti apabila mau diperpanjang masalahnya bisa sampai tingkat kasasi kan. Kemudian yaitu tadi akan segera disidangkan. Ini ya
konvers mah gak usah lama-lama. Kayak tadi kepolisian tuh si BH sama si IM malah ngomongin Pak Ugroseno ya, nyindir-nyindir. Oh ini ada upaya apa namanya penunggangan, kemudian ada upaya untuk menghalangi penyidikan dan lain-lain alah pret ya. Ini nih kita agak profesional lah begitu ya, kecuali bagian akhir saja wabillahi taufik wal hidayah. Itu pakai tang ustadz juga banyak yang keceletot bagian itu. Oke ya, ini sudah nih. Sebentar, kita akan saksikan dulu apakah masih ada terusnya atau tidak nih. Pertanyaan. Nggak ada. Oh ada. Alasan kenapa dia jadi pelimpahan di... Oh nggak ada. Oke lah, sudah selesai ya itu. Ini apa ya, bagus ya. Beginilah proporsional, nggak usah lama-lama berbelit-belit kayak kepolisian sampai dia datangi termul segala macam. Bagus ya kejaksaan. Nanti persidangannya kan ya persidangan. Bagaimana nanti kita lihat di sana. Nah ini nih. Mas Roy-nya, yeay, kita saksikan ya. Siap-siap termul nangis. Kemudian ada yang bilang, oh setelah apa namanya tidak ditahan tiba-tiba sehat. Bagus. Ya emang harus dikadalin kali-kali si Jokowi itulah tuh. Mana kita lagi berperang opini nih sama si Jokowi dan timnya. Jadi kali-kali lah ya trik-trik kayak gitu pakai nggak apa-apa. Lambung mereka mah kelakuan sehari-harinya kayak gitu si Joko Kodok mah. Ini makanya saya bilang kodok dikadalin. Unyil. Senang kita ya, alhamdulillah. Kita saksikan nih. Yeay. Alhamdulillah. Dulu ya, selaku kuasa hukum. Ini orang baik nih. Oke ya semuanya ya. Bagus. Ya, berhenti dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Media-media sekalian. Terima kasih atas kesabarannya. Alhamdulillah. Kami dalam mendapatkan kabar yang akan kami sampaikan ini. Jadi sebelum pelimpahan kami mengajukan surat kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini dan diterima pada pukul 8.25 ya. Dan surat itu intinya adalah kami meminta penangguhan dan atau tidak ditahan karena memang ada perdebatan apakah sudah ditahan atau belum. Nah, pemeriksaan setelah beliau berdua masuk itu sudah selesai sesungguhnya pada pukul sebelum sholat zuhur dan makan siang. Ya kira-kira pukul 11. Dan kami harus menunggu, alhamdulillah walaupun agak lama sedikit, tetapi ya tidak menjenuhkan juga karena kami kemudian banyak sharing, banyak cerita dan lain sebagainya, diberikan makan yang baik juga, minum yang baik juga, dan akhirnya ya pada pukul 5. Ya hampir pukul 5 ini akhirnya kami mendapatkan kabar yang menggembirakan. Ya, Alhamdulillah. Kabar menggembirakan itu bahwa kedua beliau itu tidak ditahan. Alhamdulillah. Yeay. Tidak ditahan. Bagus. Tentu saja nangis termul nangis. Tanggung jawab kami dan kedua beliau ya. Jadi tanggung jawabnya tentu menjaga iklim tetap kondusif dan kita nanti berpikir bagaimana menghadapi kemungkinan persidangan ke depan dengan profesional, dengan mengedepankan ilmu-ilmu hukum yang kita punyai sehingga apa yang ingin kita bela, apa yang ingin kita katakan itu memang berdasarkan hal-hal yang memang betul-betul dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Nah karena itulah terima kasih sekali lagi atas dukungannya dan mudah-mudahan dukungan itu tidak pernah surut. Amin. Ya, tidak pernah surut dan kemudian sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Mas Roy dan
Dr. Tifa untuk menyampaikan sesuatu. Siapa yang mau duluan? Ya, saya dulu. Ya. Mas Roy, silakan Mas Roy. Satu, Iya, dua, oke. tiga. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuman tangannya jangan dipegang Mas Roy, bukan mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Itu saking bahagia. Itu tangannya jangan dipegang Mas Roy. Aduh, saking bahagia mungkin ya. Saya beberapa kali melihat orang saking bahagia itu apalagi kalau pulang hajian begitu ya. Bukan siapa dipeluk. Kita khusus saja itu, nggak sengaja ya. Jangan nanti nggak boleh. alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryono Triprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifausia Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana, juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rustama, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa. Betul. Luar Boy. biasa. Yang Naik memang karir tidak sudah bisa naik. Sebutkan satu persatu ya. Naik karir. Dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Ya, amin, amin. Saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Betul. Terima kasih. Takbir. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu terlalu bahagia. Oke, silakan Dr. Tifa. Ya, betul Mas Roy, jangan banyak berbicara dulu, sekarang mau udah hadapi persidangan. Biar mana nih? Para YTN mana, ha? Biar para termul mana, ha? Ayo. Biar kita hadapi saja. Tadi ada terima kasih ya kepada para YouTuber, kemudian kepada yang menonton juga. Ya, ini yang saya katakan, pressure dari ruang publik, sebagaimana dikatakan tadi juga oleh dari pihak kejaksaan ya, mengatakan ini sudah banyak sekali menjedot perhatian masyarakat, maka kita anggap ini penting. Harus begitu. Makanya si polisi tadi tuh inisial BH sama inisial IM ketakutan. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat supaya jangan memberikan hoax bla bla bla. Alah, pret yang dari mulai akil balik udah siapa mau ngomongin ruang publik, janganlah ya, nggak elok lah. Ini bagus sekali, alhamdulillah. Tuh, kalau begini mah suka kita melihatnya itu. Para termul kadonya diambil, nangis untuk beberapa minggu ke depan itu ya. Jadi kita itu tersempitkan hati kemarin, alhamdulillah tidak lama 2 hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini awal dari kelapangan hati ke depannya itu ya, karena udah gak bakal bisa ngapa-ngapain. Ini sekarang sudah ada di kejaksaan, mau dipersidangkan begitu. Ini akan jelas, tidak akan ada pressure psikologi seperti dilakukan kemarin oleh kepolisian, dimasukkan sama para termul itu. Insya Allah gak bakalan ada, Dr. Tiffany ya. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Sekali wabarakatuh. lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Ya. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Betul. Dan kepada Ya. para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Betul, Kita itu kewajiban. kebaikan bagi negara ini. Kewajiban dengan warga semua negara. ilmu yang kita miliki, jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Demikian Betul. yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, alhamdulillah. Nah gini dong, ya lah di Indonesia kadang-kadang malah udah kangen kita sama penegakan hukum yang betul. Ini kedepannya akan ada persidangan, ya nggak apa-apa, ya jangan 400 hari orang diluntang lantung, bikin RJ apa segala macam, ya polisian. Ya itu mudah-mudahan yang zolim kepada beliau ini ya, yang zolim nih segera binasa dari muka bumi Indonesia, segera binasa, sudah ditelan bumi sekalian sudah mereka itu. Ya, kita itu mau keadilan aja kok, susahnya minta ampun.
Alhamdulillah ini apa Mas Roy dan Dokter Tifa mudah-mudahan bisa menjaga kondusivitas ya, dalam pengertian supaya agak direm dulu sama siapa, sama para pengacaranya begitu, sama para lawyer yang ada di sekelilingnya. Ya karena tadi ada apa namanya, jangan sampai kejaksaan punya alasan untuk menangkap tuh. Ini bukan penjahat orang ini, begitu ya. Kita teruskan dulu. Ya, kalau ada yang mau tanya, yang akan jawab cuma lawyernya saja. Ya. Betul. Silakan. Nah, begitu. Terkait penangguhan ini, poin-poin apa aja sih yang disampaikan hingga pada akhirnya jaksa memutuskan mengamini penangguhan penahanan dari Mas Roy? Kami bacakan sedikit ya, surat yang dibuat. Baik. Oke. Ini standar aja. sesungguhnya ya. Untuk meminta penangguhan ini tidak ditahan berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagai berikut. Bahwa klien kami selama ini mematuhi prosedur wajib lapor dengan baik, sehingga tujuan dari penahanan juga tidak efektif jika diterapkan. Mas Roy 30 kali tuh wajib lapor. Bahwa klien kami tidak pernah mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Jadi setiap dipanggil datang. Kemudian tidak pernah memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Tidak pernah menghambat proses pemeriksaan. Tidak pernah berupaya melarikan diri, itu yang penting. Tidak pernah berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, itu juga penting. Tidak pernah melakukan ulang tindak pidana. Nah, ini melakukan ulang tindak pidana ini tentu dengan catatan ya, bahwa apa yang menjadi masalah ini masih harus dibuktikan apakah ini tindak pidana atau bukan. Yes. Karena ini kan bukan sebuah kejahatan seperti maling, merampok, korupsi dan lain sebagainya, tapi ini adalah ranah kebebasan berpendapat bagi kami. Oke. Tidak terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan dirinya sendiri, dan tidak pernah mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya. Dan juga yang penting, kenapa kemudian ini bisa dikabulkan? Karena ada 2 penjamin. Penjamin pertama adalah istri dari Mas Roy Suryo, Mbak Ririn, dan kemudian penjamin kedua anak dari Dokter Tifa, Dinda Rizky. Kemudian kami juga para lawyer juga melakukan penjaminan. Jadi ada beberapa orang yang menjamin bahwa klien kami siap dan dapat menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. Klien kami tidak akan mempersulit persidangan seandainya digelar. Klien kami tidak akan melarikan diri. Klien kami tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Klien kami tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan tadi ya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian klien kami tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya sidang digelar. Klien kami tidak berada dalam keadaan sehat. Nah, itu juga penting. Karena itu kami minta tidak ditahan. Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah, itu Oke, sebentar ya. Ini mas saya salfok sama wajah-wajahnya saja ya. Coba aura-aura mukanya itu udah beda sama para termul itu. Aura wajahnya aja udah beda. Jadi kalau ada ilmu yang namanya ilmu firosat begitu ya, Safaruddin Ar-Razi punya tuh kitabnya, kitab Al-Firosah. Itu udah bisa ngebedain sekilas juga. Meskipun memang bukan patokan satu-satunya ya, karena ada juga orang yang mukanya baik tapi kelakuannya tidak begitu, itu juga ada. Cuman kalau berkumpul di satu tempat, orang-orang yang wajahnya itu udah kelihatan kontras sekali dengan sebelah sana, ya cukuplah dari sini juga kita melihat begitu. Cara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Tambahin dikit. Iya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga Penuntut umum. Penuntut umum ya tadi, sorry, ingatnya penyidik. Penuntut umum tadi mengatakan Kelamaan sama polisi yang kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, Dok. Ya, saya mau menambahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan Beda yang sama- ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik. Ya, Oke. ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya bahwa keadilan tidak mati di negara kita. Amin. Insya Allah. Ya, Mudah-mudahan. sekarang kita jaga saja. Ya udah ngomong gitu aja dulu sekarang ya, baik-baikin aja. Aduh, biarin lah. Urusan kemarin kan ada yang bilang nggak mau makan obat dari mana namanya, dari kepolisian kan, dari rumah sakit itu maksud saya begitu ya, nggak mau minum itu ada distrust. Nanti kita akan bahas itu pada video tersendiri ya. Udah rusak kepolisian itu ya. Dan sekarang misalkan itu kan yang dialami oleh Dokter Tifa, terima kasih telah sudah di fasilitasi dengan baik. Tapi kan malamnya juga mau dijemput tuh sama kepolisian. Kalau nggak bersih tegang dulu, ya mungkin yang terjadi bukan seperti ini. Mungkin juga, wallahu a'lam. Cuman ya sudah keluar perkataan bagus dari Dokter Tifa mengenai kepolisian, ya sudah, ya mau apa lagi? Kalau saya mah nggak bisa dirubah keyakinannya dari apa yang sudah dilihat. Pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta. Masya Allah. Sudah menjamin. Masya Allah. Dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini. Kita tetap terus kalau media sudah, kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkah. Cadas. Oke. Orang menyebut bahwa kasus ini menjadi propaganda politik yang dibalut penelitian, tanggapan Anda? Ya, serius mon. Nanti kita pada kesempatan lain. Karena pada kesempatan ini kita ingin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dulu. Betul. Soal kemudian nanti bagaimana kita menanggapi pro dan kontra, kami istirahat dulu sebentar. Betul. Menikmati tidak ditahannya para klien kami ya. Cukup Oke, ya. cukup ya. Untuk sidang perdana kapan? Sidang perdana Belum. Hati-hati Mas Roy. Belum ada jadwal ya. Sampai lagi terus. Oke, makasih. Oke, baik segitu. Ya sudah cukup. Alhamdulillah. Termul, rasain lo. Senengnya cuma 2 hari aja. Rasain lo. Ke depan udah nggak bakalan ada si Behudi. Pak Dir itu kemana Pak Dir nggak bakalan ada. Mau masuk ke kejaksaan ngobrol sama kayak Pak Dir itu yang menjanjikan sekian hari kemudian saya ingin rabu kelabu dan lain sebagainya. Nggak bakalan bisa. Ya syukurin ya. Kali ini kodok dikadalin. Rasain lo. Dan tadi ada yang mengatakan ya dari Dokter Tifa kalau tidak salah ada andil Pak Prabowo dalam permasalahan ini. Saya tidak tahu, cuman saya melihat ada komentar yang mengatakan ini disuruh cepat-cepat menyelesaikan sama Pak Prabowo begitu ya. Ya, mungkin Prabowo masih mau mengambil hati orang-orang yang pernah pro sama yang bersangkutan begitu sama Pak Prabowo-nya sendiri begitu. Demikianlah ya, mudah-mudahan termul segera habis dari muka bumi ini. Dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.